Mulai umur berapa anak bisa diajar secara tegas untuk melaksanakan sholat, mempelajari atau menghafal Al-Quran dan disekolahkan? Lebih utama diajari di rumah sebelum SD atau dimasukkan TPA dan playgroup. Saya sudah pernah jelaskan ya. Kalau yang saya terapkan, metode pendidikan yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, didiklah anak kalian dengan 7 kali 3 tahun. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama isi dengan kelembutan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana beliau pernah di sholat asar, gitu kan, kata para sahabat, pernah satu kali Nabi SAW sholat asar dalam hadis Bukhari lagi sujud dan tidak mengangkat kepalanya sampai-sampai kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi SAW. Mereka kira Nabi sudah mati gitu, karena nggak angkat kepalanya lama gitu. Waktu ini pas di sujud terakhir, pas Nabi SAW bangun tahiyat salam, begitu salam sahabat yang mereka hadis ini mengatakan, lalu saya baru mendapatkan jawaban, ternyata di punggung Nabi ada Hasan dan Husain yang waktu itu masih berumur 2 tahunan. Jadi waktu itu Nabi SAW tidak mau ya menarik si Hasan dan Husain dan membiarkan kena di punggungnya. Ini memang mendidik dengan cara itu. Anak-anak kita kalau di bawah 7 tahun lagi naik di atas pohon misalnya, maka jangan hardik dia. Ya, kalau kita hardik, kamu kenapa naik, kamu nakal, bisa jatuh, kan gitu. Malah dia kena ketakutan, dia bisa jatuh. Tapi coba Anda bilang, anak saya pintar naik, pasti pintar turun. Nanti dia turun, setelah turun baru dinasehatin, gitu kan. Begitu pola pendidikannya. Kalau 7 tahun kedua, dari 7 tahun sampai 14 tahun diisi dengan ketegasan, bukan kekerasan. Penting ya. Nggak boleh mukul, nggak boleh cubit. Kita sana cubit, mukul. Ada yang dijambakin rambutnya, digebukin. Ini apa ini? Pendidikan dari mana semua ini, gitu kan? Jadi kita tegas, ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. 7 tahun berturut-turut. Dari 7 sampai 14 tahun. 14 tahun sampai 21, 7 tahun ketiga, ajak dia bermusyawarah. Mau beli apa, mau belanja apa. Ayah sama ibu mau beli mobil nak, warnanya kami sepakat merah. Kalau menurut kamu apa? Menurut saya warna hitam ayah. Baik, nanti kita beli mobil warna merah misalnya. Nanti dia tanya, kenapa kok merah? Ya karena ayah sama ibu kan 2 suara, kamu 1. Dia ajak musyawarah misal. Nah tapi kalau di sini ditanya kapan saya mulai mengajar dia sholat, ambil hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Jelaskan, ini hukum wajib dari Allah. Pukullah mereka di umur 10 tahun, gitu kan? Dan pisahkan mereka dari ranjang. Artinya setelah 10 tahun pisahkan dari ranjang. Ini masuk dalam kategori tadi yang saya bilang 7 tahun kedua, diisi dengan ketegasan bukan kekerasan. Jadi kalau Anda mau mulai didik dengan pola ini, kalau masalah bagi kapan saya ajarkan dia hafalan Quran, kapan dia saya ajarkan dia hadis, ya itu dari kecil ajarin. Selalu terapkan, perempuan suruh pakai jilbab, anak laki-laki suruh semua suruh sholat, suruh dengar Al-Quran, biasakan dengar Al-Quran, hadiahkan kaset-kaset Islam gitu kan, bukan malah lagu-lagu, bukan malah ya film-film anak-anak yang tidak ada gunanya. Apalagi kalau sampai film-film kartun yang merusak akhlaknya. Saya heran anak-anak banyak yang nonton Shinchan yang sengaja kurang ajar sama ibunya. Itu bagaimana caranya, dan dianggap lelucon, tidak apa-apa, ketawa. Akhirnya anak-anak ini kurang ajar sama ibunya. Ada lagi film yang menceritakan orang Hindu, Krishna dan segalanya, menceritakan dia dewa seakan-akan dia Tuhan. Itu dari mana semua ini gitu? Ini merusak. Cari kisah Nabi Musa, ada Nabi siapa, kisah-kisah Nabi yang kira-kira banyak sekarang kata-kata Islam yang bisa ditonton oleh anak-anak kita, contohnya gitu.